Selamat siang ibu-ibu dimanapun kita berada. Mengucap syukur hari ini karena kita dapat bersama-sama kembali di dalam acara Komisi Wanita. Kita akan sama-sama menyanyi memuji Tuhan dengan satu lagu, Betapa Ku Bersyukur. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara Komisi Wanita. Tuhan kiranya memberkati acara ini boleh menjadi sesuatu yang sangat berguna buat setiap yang menyaksikan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu dimanapun kita berada hari ini, Komisi Wanita menyelenggarakan satu acara lagi hari ini, yaitu bagaimana kita di masa pandemi ini bisa berkarya lewat berkebun di rumah. Siapa tahu itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk keluarga kita. Paling tidak kita tidak usah membeli sayur-sayuran di rumah, sehingga kita bisa mengambil sayur yang kita tanam itu untuk menjadi sayuran di rumah kita, menjadi lauk di rumah kita. Dan satu lagi, kiranya ini semua boleh menjadi berkat juga buat ibu-ibu dan menjadi sesuatu mungkin yang bermanfaat ketika mungkin bisa dijual juga begitu ya. Kiranya Tuhan memberkati melalui acara ini kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang berguna.
Ibu Christine akan membawa kita di dalam bagaimana caranya bercocok tanam di rumah dengan lahan yang sedikit saja gitu ya, tetapi bisa menghasilkan banyak untuk keluarga sendiri paling tidak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di acara-acara wanita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang ibu-ibu dimanapun kita berada. Siang ini kami sudah ada bersama-sama dengan Bu Christine. Selamat siang Bu Christine. Kita akan sama-sama belajar. Ini Bu Christine sudah menyiapkan ada berbagai macam alat peraga yang nantinya kita akan sama-sama belajar ya. Kalau bisa ibu-ibu mempelajari juga di rumah begitu ya. Tapi Bu Christine siang ini akan sama-sama mengajari kita. Ini adalah ada beberapa media tanam yang nanti bisa dicontohkan kepada ibu-ibu bagaimana ya bisa menjadi alat untuk menumbuhkan. Ini salah satunya ya. Lalu kemudian setelah itu Bu Christine akan mengajari kita caranya membuat tempe sehat. Ya, semoga ini bermanfaat. Silahkan Bu Christine. Terima kasih Sembu Winda. Selamat siang teman-teman GKY BSD dan seluruh ibu-ibu dimanapun berada saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin bersharing tentang bagaimana memanfaatkan kebun rumah kita. Kira-kira 1 tahun yang lalu saya mulai belajar berkebun, bermula dari keinginan untuk hidup sehat, mengkonsumsi banyak sayur, dan tentunya adalah sayur yang baik, yang tidak mengandung pestisida, dan yang masih segar. Dan sayur-sayur itu ternyata bisa kita usahakan dari kebun rumah kita sendiri, seperti ini. Di sini ibu-ibu akan menemui pakcoy, ada juga kale, ada juga terong, ada okra, ada timun, ada baby buncis, dan kangkung, masih banyak lagi. Dan kemudian pada waktu 1 tahun yang lalu saya memutuskan untuk belajar berkebun. Itu asal muasalnya adalah karena tidak bisa dipungkiri usia kita dari hari ke hari semakin tua. Dan saya ingin pada waktu saya menjadi tua nanti saya tetap produktif. Saya bisa menghasilkan sesuatu, meskipun itu hanya menghasilkan sayur yang untuk saya konsumsi sendiri atau untuk keluarga saya konsumsi. Kemudian pada saat saya menyemai sayur-sayur ini dari sebuah benih yang kecil seperti ini, Ibu, ternyata benih ini kemudian bisa bertunas dan tumbuh semakin besar lagi, dan akhirnya seperti sayur-sayur yang sering kita jumpai di pasar, di supermarket. Pada waktu saya melihat, menyaksikan itu, ada sukacita di hati saya, ada perasaan takjub di hati saya, dan itu yang membuat saya terus mengulang lagi hobi berkebun ini. Ya, saya akan mungkin manfaatnya dulu saya akan memberitahukan ke ibu-ibu ya. Manfaatnya yang jelas pasti kita akan dapat sayur yang segar, yang bebas pestisida, yang baik. Karena kita tahu persis sayuran seperti apa yang dihasilkan karena kita yang menanamnya. Kemudian kalau kita misalkan pada waktu memasak dan membutuhkan sayur, kita tinggal keluar, kita tinggal petik sayur dari kebun kita sendiri. Kemudian juga tentunya pengeluaran kita jadi lebih hemat karena tiap hari biasanya kita harus membeli sayur. Sekarang kita tidak usah membelanjakan uang kita untuk membeli sayur karena ada stok sayuran di kebun kita. Dan kemudian lebih-lebih di masa pandemi COVID ini, di mana kita membatasi untuk keluar rumah, kita tetap bisa memberikan makanan yang bergizi bagi kita sendiri, bagi keluarga kita. Dan kemudian juga selain itu mungkin karena banyak kegiatan di rumah, mungkin ada rasa bosan. Dan kita bisa mengatasi rasa bosan ini dengan melakukan kegiatan yang menarik ini, kegiatan yang mungkin menantang kita dari sebuah benih bagaimana bisa tumbuh jadi tanaman. Kita bisa ajak seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita, suami kita untuk berkebun bersama. Dan kemudian saya pernah membaca sebuah artikel kesehatan. Kalau kita sering melakukan kontak langsung dengan tanaman, dengan alam, maka itu sangat baik bagi kesehatan mental kita, sangat baik bagi kesehatan fisik kita juga, dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidroponik sistem WIC. Sistem WIC ini adalah
sistem yang paling sederhana di hidroponik. Dia memakai sumbu sebagai proses kapilaritas. Cara kerjanya adalah seperti kompor minyak tanah pada zaman dulu. Mungkin ibu-ibu masih ingat pada waktu kita kecil, kalau orang tua kita kalau memasak menggunakan kompor minyak tanah, memakai sumbu, di mana sumbu itu terendam di dalam minyak tanah, kemudian merambatkan minyak tanah itu sampai ke ujung sumbu, dan sumbu itu dapat dinyalakan api. Nah, di sini pun sumbu yang kita pakai adalah kain flanel. Kain flanel ini dialah yang akan merambatkan nutrisi dari hidroponik ini sampai ke akarnya. Mungkin kalau tidak ada kain flanel, kita bisa juga memakai kaos kaki atau kain bekas popok atau pakai sumbu kompor pun juga bisa. Tapi mungkin sekarang sudah agak sulit mencari sumbu kompor, jadi kita bisa pakai kain flanel ini. Kemudian untuk media tanamnya, media tanam hidroponik itu ada beberapa macam. Kita bisa pakai rock wool, ini dari batu-batuan yang sudah dipanaskan begitu tinggi sehingga jadi seperti ini rock wool. Kemudian ini adalah clay ball, ini juga dari batu-batuan seperti kelereng, ringan sekali ya. Kemudian ini adalah kokopit. Kokopit ini dari sabut kelapa. Dan ini adalah sekam bakar. Ini berasal dari sekam padi yang sudah dibakar. Kemudian media tanamnya sudah, sumbunya sudah, kemudian media penampung nutrisinya kita bisa pakai botol bekas AMDK, mungkin yang 1500 atau yang 600 ml juga bisa, atau kita mau pakai baskom juga bisa seperti ini. Kita mau pakai styrofoam bekas anggur seperti ini juga bisa, atau kita mau pakai bekas baskom, bekas es krim, bekas susu, itu suplemen, itu juga bisa kita pakai, kita bisa manfaatkan. Artinya kita tidak perlu lahan yang sangat luas untuk mulai berkebun. Misalkan kita hanya punya tempat yang sangat kecil pun kita bisa berkebun. Kita bisa sesuaikan media penampung nutrisinya seperti apa. Kalau kita tidak punya di depan pekarangan rumah, kita bisa pakai balkon kita. Kalau tidak ada balkon, kita bisa pakai dak kita. Kalau tidak ada itu pun kita bisa pakai halaman jalanan di depan rumah kita, di pinggir jalan. Itu bisa pakai untuk menjemur tanaman-tanaman kita. Kemudian secara umum yang dibutuhkan tanaman adalah sinar matahari, itu pasti. Jadi tanaman-tanaman ini harus kena sinar matahari. Karena kalau dia kekurangan sinar matahari, maka dia akan jadi kurus, tinggi, langsing, istilahnya kutilang ibu-ibu. Tapi kalau kita bisa terkena sinar matahari terus tanaman ini, maka dia jadi segar, jadi bagus, daunnya juga besar-besar, lebar-lebar, seperti itu. Kemudian dia juga butuh oksigen, dan yang pasti dia butuh nutrisi. Nutrisi di dalam hidroponik dia memakai AB mix. AB mix ini satu set terdiri dari bubuk A dan bubuk B. Nanti cara meraciknya biasanya ada di dalam kemasannya, dia sudah disebutkan. Jadi misalkan serbuk A ini kita tuangkan di dalam sesuai petunjuknya. Kalau dia 1 liter air, ya kita masukkan di dalam 1 liter air, kita aduk menjadi pekatan A. Kemudian serbuk B kita masukkan ke dalam 1 liter air menjadi pekatan B. Itu adalah pekatan A dan pekatan B. Kemudian kita tinggal membuat larutan untuk nutrisinya yang kita pakai hidroponik dari pekatan A dan pekatan B itu. Itu pun juga dari racikannya ada di dalam kemasan ini sudah ada. Sekarang kita akan belajar untuk menyemai ya, ibu-ibu ya. Kita akan menyemai bayam. Rugul yang kita sudah potong-potong sebelumnya seperti ini, kita rendam dulu semalam dengan air baku. Air baku ini bisa air pam, bisa air tetesan AC, bisa air hujan yang kita tampung, bisa juga air kemasan dalam galon juga bisa kita pakai juga. Kita rendam selama semalam,
Kemudian besok paginya air rendamannya kita buang, kemudian kita tiriskan. Caranya dengan dikebas-kebaskan, jangan diremas, tapi hanya cukup dikebas-kebaskan sampai dia tidak menetes lagi. Kemudian setelah itu kita ambil benih. Kita pergunakan tusuk gigi, kita celupkan ke dalam air baku, kemudian biji ini akan menempel. Kita letakkan di atas rockwool ini. Satu rockwool, satu benih. Seperti ini ibu-ibu. Kemudian kita simpan di dalam kontainer. Ini bisa bekas tahu, bekas kue atau apapun. Kita taruh di sini, kemudian kita tutup. Kemudian kita masukkan ke dalam kresek hitam. Ini harus hitam supaya sinar tidak tembus. Kita bungkus seperti ini, kemudian kita simpan di dalam rumah kita yang paling gelap, mungkin di kolong ranjang, mungkin di dalam lemari gitu ya, kita simpan. Nah, esok harinya kita tengok apakah biji itu sudah bertunas. Bila dia sudah bertunas, maka kita ambil, kita taruh juga dalam kontainer, kemudian kita jemur juga sinar matahari. Tapi untuk benih yang belum bertunas, yang belum pecah, tetap kita simpan di dalam kamar gelap, dan besoknya lagi, lusanya lagi kita tengok lagi apakah sudah pecah. Begitu pecah kita keluarkan, begitu belum kita simpan lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat rumah tanam. Kita bisa menggunakan botol AMTK 1500 ml. Caranya kita buka tutupnya, kita tidak pergunakan tutupnya, kira-kira 7 cm, 7,5 cm, kita tandain dengan spidol, kemudian kita cutter, kita potong ya, seperti ini. Seperti ini ibu. Kemudian kita balik, ini sebagai mangkoknya. Kalau menggunakan baskom, kita tinggal pakai baskom aja, dan tutupnya bisa pakai infraboard seperti ini yang sudah dilubang-lubangin, atau di atasnya diberi styrofoam yang sudah dilubang-lubangin juga bisa. Atau kalau memakai styrofoam bekas anggur, itu pun juga bisa. Kita lapisin dulu dengan plastik kresek supaya nutrisinya nanti tidak tumpah, dan styrofoamnya bisa kita pakai lagi bila sudah selesai panen. Ini adalah contoh bayam yang sudah 5 hari setelah semai ya, dia sudah mulai bertumbuh. Ini terus dijemur di bawah sinar matahari. Dia menggunakan baskom dan menggunakan keranjang agar akarnya sudah mulai tumbuh. Nah, ini adalah kangkung. Di sini saya tidak menggunakan rockwool, tapi menggunakan kain streaming sebagai pegangan untuk akarnya. Ini pun juga 5 HSS, kalau tidak salah 5 atau 6 HSS. Ini akarnya juga udah mulai panjang. Ini juga terus dijemur sampai dia nanti besar. Ini adalah pokcoy. Dia sebetulnya sudah harus dipanen di umur 40 HSS dari setelah semai. Kemudian untuk kangkung dan bayam dia cukup 21-25 HSS sudah bisa dipanen. Selada membutuhkan 40 hari setelah semai. Ini adalah contoh dari selada.
dia perlu dibungkus kain kresek hitam ini, plastik kresek hitam ini, supaya sinar matahari tidak tembus ke dalam nutrisinya, karena kalau sinar matahari tembus maka akan tumbuh lumut di dalam nutrisi ini, dan itu sangat mengganggu pertumbuhan dari sayur kita. Jadi setelah dipotong, jadi kita bisa pakai kresek hitam ini untuk membungkusnya, atau kalau tidak mau pakai kresek hitam, dicat pun juga bisa, di pilox, atau memakai aluminium foil juga bisa. Kemudian kita beri lubang supaya oksigen bisa masuk, supaya akarnya tetap hidup, tidak mati. Dia setelah sayuran ini berdaun 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka dia siap untuk dipindah ke rumah tanam. Kita bisa pindah ke dalam botol bekas AMDK yang tadi kita buat, atau di dalam baskom tadi yang atasnya ada infraboard juga boleh. Terong. Ya, aku baru tahu tadi pagi belum kelihatan. Kangkung juga dengan media rohani, selada, baby buncis, ale, itu juga kami, dan macam kali, itu kali semua yang di tengah. Ini pakcoy, wongbok, sandria, okra hijau, timun. Sekarang udah ada buah. Terong ungu kancing. Ada 2 macam yang ditanam, terong ungu kancing dan satu lagi terong black beauty. Yang black beauty sepertinya beauty. Kita sekarang belajar untuk membuat tempe. Adapun bahan-bahannya adalah kacang kedelai kupas 250 gram, kemudian ragi tempe 1 gram. Jadi komposisinya untuk 250 gram kacang kedelai, raginya 1 gram. Kemudian selain itu kita perlu peralatan lain seperti plastik atau daun, tapi di sini karena tidak ada daun, jadi kita hanya menggunakan plastik atau nanti cetakan puding juga untuk tempat tempenya. Cara membuatnya adalah kedelai ini kita cuci, kita rendam selama 24 jam.
Apabila air rendamannya sudah mulai berbuih, maka kita bisa buang, kita ganti dengan air yang baru. Perlu kita perhatikan pada waktu kita merendamnya, kita harus pergunakan tempat yang cukup besar karena nanti kacang kedelai kupas ini akan mengembang pada waktu dia direndam. Ya, kemudian setelah 24 jam setelah kacang kedelai ini direndam, maka kita dapat mengukus atau merebusnya selama kurang lebih 1 jam dengan api yang sedang saja. Dan setelah direbus atau dikukus selama 1 jam, maka kita angkat, kita tiriskan di dalam tampah. Ya, seperti ini. Tiriskan di dalam tampah sampai uap panasnya menghilang dan sampai kedelai ini kering, tidak basah lagi. Jadi setelah uap panasnya hilang dan setelah kedelai ini kering, kita taburkan ragi di atasnya. Untuk memudahkan, kita bagi menjadi 4 bagian. Supaya nanti pada waktu kita menabur ragi ini tercampur ke seluruh kacang kedelai ini. Ini adalah ragi 1 gram. Nah, kemudian kita campurkan per bagian ragi dengan kacang kedelai ini. Kita bisa campurkan semua setelah dicampur. Ini adalah plastik untuk nantinya tempat membungkus tempe. Sebelumnya kita tusuk-tusuk dulu dengan tusuk gigi dengan jarak kira-kira 1 cm sampai penuh, ya, sampai penuh seperti ini. Kemudian kita masukkan kacang kedelai yang sudah diberi ragi ini. Kira-kira seperti ini, dan kita bisa lipat. Jadi
pada waktu ditaruh nanti dia masih ada space, dia bisa bergerak. Kemudian bisa pakai cetakan puding. Kita isi sampai penuh, tapi tidak perlu dimampatkan. Seperti ini. Kemudian kita tutup dengan plastik yang sudah dilubangi juga dengan tusuk gigi. Seperti ini, kemudian kita juga tutup dengan plastik lagi. Kemudian kita tinggal susun di atas keranjang. Kemudian setelah kita susun di atas keranjang, setelah itu kita tutup dengan kain serbet, lalu kita simpan di dalam ruangan tertutup yang hangat di rumah kita. Mungkin bisa di dalam lemari, mungkin bisa di dalam oven atau di dalam mesin cuci. Dan setelah 20 sampai 24 jam kita coba cek apakah dia sudah panas atau belum. Apabila dia sudah panas, maka kain serbet ini bisa kita buka. Dan biasanya setelah 32 sampai 36 jam tempe ini akan siap untuk dikonsumsi. Yang perlu diperhatikan, suhu di tiap daerah itu berbeda. Ada yang panas, ada yang tidak terlalu panas, sehingga ada kemungkinan bisa tempe itu lebih cepat dari 32 sampai 36 jam atau lebih lambat dari 32 sampai 36 jam. Demikianlah cara membuat tempe sehat. Ibu-ibu sekalian, demikianlah acara kita untuk bagaimana kita hari ini mengerjakan semua ini ya. Saya berharap kita semua bisa memperoleh manfaatnya, bagaimana memanfaatkan lahan di rumah kita yang walaupun sedikit begitu, tetapi bisa menjadi berkat untuk keluarga maupun juga untuk orang lain, mungkin kita bisa bagi ya. Lalu ibu-ibu nanti apa yang di-sharingkan oleh Bu Christine hari ini, pada waktu ibu-ibu nanti melihat tayangan ini akan ada ya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bu Christine ya dalam bentuk slide-slide yang nantinya bisa dilihat ya. Jadi mungkin tadi apakah ini gitu ya, apakah ini itu nanti sudah ada dijelaskan oleh Bu Christine. Demikian juga semua yang berkaitan dengan membuat tempe dan yang lain-lain ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, ini bisa menjadi berkat juga untuk dipraktekkan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Saat ini kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan dapat ibu-ibu transfer melalui nomor rekening yang ada di sebelah kiri saya ataupun melalui QR code yang ada di sini. Dimohon kepada ibu-ibu boleh mencantumkan angka 6 di belakang jumlah transferan yang ibu-ibu akan berikan.
angka 6 di belakang itu akan diperuntukkan, akan dikumpulkan menjadi satu untuk persembahan khusus di Komisi Wanita dan akan digunakan untuk pelayanan di Komisi Wanita. Mari bersama-sama kita akan pujikan lagu Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih terus memberikan berkat buat setiap kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami masih boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan sendiri yang akan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu khususnya di Komisi Wanita. Dan kami berdoa saat ini Tuhan secara khusus buat setiap ibu-ibu, biar kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memberkati mereka, berkati suami mereka, berkati setiap usaha pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya melalui setiap usaha pekerjaan ini, Tuhan sendiri yang mencukupkan setiap kebutuhan dari ibu-ibu sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan wanita. Kami boleh bersama-sama memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu semua, mari kita akan akhiri acara kita ini dengan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih karena siang hari ini Tuhan sudah menolong semua acara bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan, anugerah Tuhan akan tetap menyertai kami semua dimanapun kami berada, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, dan damai sejahtera-Mu Tuhan yang senantiasa mengikuti kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di acara KW yang lain-lain. Tuhan memberkati ibu-ibu semua.